Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Firmansyah, absen 33. Saya ingin membacakan biografi tentang Insinyur Supratman atau yang dikenal sebagai Wage Rudolf Supratman. Ia lahir di Meister Cornelis pada tanggal 9 Maret 1903. Ia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Dejo Meno Senen Kartodikromo, seorang tentara Kanil Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Setelah berusia 6 tahun, ia masuk sekolah Boedi Aitomo di Batavia. Belum sampai dapat menempatkan pelajaran, ibunya meninggal dunia. Dalam buku berjudul Wage Rudolf Supratman meluruskan sejarah dan riwayat hidup menciptakan lagu kebangsaan Republik Indonesia dan pahlawan nasional karya Atho C. Hutabarat. Disebut bahwa Dejo Meno membesarkan anak-anaknya dengan tata cara Islam. Disebutkan pula bahwa tidak ada satupun anak yang tidak beragama Islam. Menurut Athon, terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan kabar mengenai hal tersebut. Pada tahun 1914, Supratman dibawa oleh kakaknya yang tertua, Rekojim Supratijah, dan kakak iparnya Willem van Endik ke Makassar. Atas usahanya ia dapat masuk sekolah Belanda ELS Europese Rage School. Setelah menambahkan namanya dengan Rudolf sebagai suatu siasat supaya diterima di sekolah tersebut karena dijamin penjajahan Belanda dengan adanya politik diskriminasi atau pandangan bulu. Anak yang tergolong ini under seperti Supratman sukar dapat diterima masuk sekolah. Ia tidak lama dapat belajar di situ, dikeluarkan dari sekolah Belanda karena diketahui bukan anak kandung Willem van Endik. Supratman yang mempunyai sifat keras hati dan kemauan kuat, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya, ia masuk sekolah Melayu. Akhirnya kakaknya pun menyetujui dan merasa bangga. Supratman sangat rajin belajar, tiap tahun naik kelas. Setelah pulang dari sekolah, Supratman selalu belajar memetik gitar dan menggesek biola. Willem van Endik lalu mendidiknya dalam hal menggesek biola. Melihat bakat adiknya, biola Willem van Endik diberikan kepadanya sebagai kenangan-kenangan dan mendorong untuk membanggakan bakatnya. Setelah tamat sekolah di Melayu pada tahun 1917, Supratman lalu rajin belajar bahasa Belanda di sekolah. Pada tahun 1919 ia berhasil lulus ujian Klein Ambtenaar yang saat itu dikenal dengan diploma KAE. Setelah itu melanjutkan ke Normal School, yaitu sekolah guru pada waktu itu hingga selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di sekolah. Angka 2 tahun selanjutnya, ia mendapatkan ijazah Klein Ambtenaar. Beberapa waktu lamanya, ia bekerja pada sebuah perusahaan dagangan dari Makassar. Ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan. Di hari Koem Moeda
dan koem kita pekerjaan itu tetap dilakukan walaupun ia telah pindah ke Batavia. Dalam masa tersebut ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak pergaulan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkanlah dalam buku perawatan desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya, yaitu Willem van Endijk, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa mengubah lagu. Ketika tinggal di Batavia, pada suatu hari ia membaca sebuah rangkaian dalam penjalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman tertantang lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924 lahirnya lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun. Pada bulan Oktober 1928 di Batavia dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutup Kongres tanggal 28 Oktober 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Secara instrumental dengan biola atas saran Subodon Dujo Puspito berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah mulai pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk mendengarkan. Sesudah Indonesia merdeka, lalu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa. Tetapi Supratman tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Peran W.R. Supratman dalam Sumpah Pemuda sunting saat peristiwa Kongres Pemuda II. W.R. Supratman memiliki peran yang cukup penting dalam peristiwa bersejarah kala itu. Beliau menciptakan serta memainkan lagu Indonesia Raya. Momen tersebut merupakan momen sakral dan bersejarah karena lagu Indonesia Raya secara resmi didengar kepada bangsa Indonesia untuk pertama kalinya. Tidak hanya itu, kehadiran W.R. Supratman juga membawa misi penting, yaitu meliputi jalannya Kongres Pemuda II. Karena beliau adalah seorang wartawan dari surat kabar Sinpo Berkat. Perannya, beliau berhasil mengabarkan kepada bangsa Indonesia, terutama kaum pemuda, terkait peristiwa Kongres Pemuda II dan lahir Sumpah Pemuda. Syair Indonesia Raya yang disebarkan melalui surat kabar Sinpo hanya satu stanza. Pada syair Indonesia Raya terdapat 3 stanza. Karena lagu tersebut semakin beredar luas, pemerintah kolonial merasa khawatir jika lagu tersebut membangkitkan semangat kemerdekaan. Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda sampai jatuh sakit. Dalam sebuah kutipan tulisan Sujono Teciptu Miharjo
dalam buku kenangan-kenangan 10 tahun Kabupaten kemudian Madimun disebut Supratman mendirikan sakit urat saraf akibat lelah bekerja keras. Ia beristirahat di Cimahi lalu kembali ke Batavia untuk mengikuti aliran Ahmadiyah karena tekanan ekonomi. Ia kemudian bercerai dengan sang istri dan tinggal bersama kakak di Surabaya. Namun dalam sakit dan keletihannya batin, ia masih dapat menciptakan lagu Surya Wirawan dan Mars Paridra. Karena lagu ciptaannya yang terakhir, Matahari Terbit, pada awal Agustus 1938, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di Nikrom, Jalan Embong Malang, Surabaya, dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Dikisahkan sehari sebelum Supratman meninggal, ia berpesan kepada Rohekijem agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan. Supratman meninggal pada 17 Agustus 1938 di TPU Kapas, sebelah utara Kenjeran Tambakasari, Surabaya, dengan nisan yang indah. Ia dimakamkan secara Islam, kemudian oleh panitia monumen dari Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Pengajaran Perwakilan Jawa Timur. Maka dipisahkan ke Tambak Segaran Wetan Selatan, Jalan Kenjaran Tabaksari, Surabaya, pada tanggal 31 Maret 1956. W.R. Supratman dipindahkan ke kota Sesangkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar. Rohekijem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu, Rohekijem juga senang bermain biola. Kegemarannya ia membuat Supratman dan juga senang main musik dan membaca buku musik. Sekian dari saya, yaitu menceritakan tentang biografi Insinyur Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.